dan selamat datang di Emoce Insight. Hari ini, kami akan menunjukkan cara yang sangat praktis untuk melihat apakah Anda bisa melakukan discharge pada suhu tertentu. Kita tidak akan membutuhkan, katakanlah, peralatan khusus apapun. Kita tidak akan membutuhkan termometer apapun. Kita tidak akan membutuhkan data apapun. Dan inilah alasan mengapa video ini dibuat. Jadi Anda punya panduan yang benar-benar praktis untuk melihat masalah apa saja yang bisa atau tidak bisa Anda hadapi saat discharge berikutnya. Dan pertama-tama, sebelum kita masuk lebih dalam dan melihat bagaimana tes ini dilakukan, saya ingin memperkenalkan kepada Anda buku Crude Oil Washing yang saya buat khusus agar para profesional di industri ini bisa menghindari situasi yang tidak menyenangkan. Dan lebih dari itu, saya juga telah membuat kursus lanjutan Crude Oil Masterclass yang merupakan kursus harian. Kursus ini berlangsung selama 7 hari atau lebih dalam berbagai bahasa, yang bisa Anda cek dari pengumuman yang akan saya sampaikan selanjutnya. Saya akan tinggalkan semua tautan di bawah, jadi Anda bisa mengakses materi dengan mudah, baik buku maupun kursusnya. Sekarang, mari kita lihat bukunya. Jadi, mari kita mulai dengan meninjau secara keseluruhan kondisi crude oil kita. Tidak masalah jenis crude oil apa yang kita miliki. Bisa apa saja. Jadi, kita akan mulai menuangkan crude oil kita ke dalam wadah kaca yang transparan sehingga bisa terlihat. Alasan kenapa kita butuh wadah yang transparan adalah supaya kita bisa melihat reaksi dan bagaimana prosesnya berlangsung. Satu hal penting yang perlu saya sampaikan di sini adalah video ini tidak dipercepat maupun diperlambat. Inilah proses aslinya. Jadi, mari kita lihat bersama. Seperti yang bisa Anda lihat, saya sedang menuangkan crude oil, dan beginilah aliran asli dari crude tersebut. Oke, itu saja. Mengalir dengan mudah. Ini adalah produk yang, berada pada suhu ruangan, jadi bisa saya katakan di sini suhu ruangannya sekitar 28 derajat, 29 derajat, jadi memang sangat bagus untuk mengalir dalam kondisi itu. Dan itu adalah, suhu itu mudah dicapai, dengan suhu normal, tapi itu bukan intinya. Intinya adalah, ini adalah, titik awal kita. Ini satu-satunya referensi. Bahwa kita punya suhu ruangan, ini adalah suhu lingkungan, dan kita sedang berlayar dari Afrika, misalnya, ke Rotterdam, atau kita berlayar dari Brasil ke Rotterdam untuk membongkar crude ini. Sekarang musim dingin dan kita belum menerima instruksi apapun. Kita belum menerima instruksi apapun yang tersedia, instruksi terbaru apapun, karena seperti yang juga saya jelaskan di buku, crude bisa berubah, dan mereka bisa mengubah strukturnya tergantung pada, banyak hal yang menjadi karakteristiknya. Jadi, bisa dibilang, molekul-molekulnya. Dan seperti yang sudah kamu lihat, beberapa di antaranya bisa tertunda cukup lama sampai kamu melakukan tes. Mungkin ini adalah pertama kalinya crude diangkat, belum pernah diuji sebelumnya. Jadi, cara yang benar-benar praktis yang bisa kamu lakukan adalah cukup tuangkan saja ke sana dan isi dengan es. Jadi, isi saja dengan es. Dan langsung, kamu akan mendapatkan suhu 0 derajat. Jadi, suhunya 0 derajat. Aduk dengan baik supaya, tercampur merata. Ya, baik es maupun crude-nya dicampur bersama. Lalu ambil saja sampelnya. Ambil saja sampel untuk melihat bagaimana perilakunya pada suhu 0 derajat. Oke, jika kargo kamu mencapai suhu ini. Kamu bisa lihat bahwa itu sudah lengket dan tetesannya tidak benar-benar bisa terpisah dari sendok.
Cairannya jatuh seperti potongan-potongan, seperti bagian-bagian, tapi tidak memiliki sifat yang sama. Jadi pada dasarnya, tekanan geser meningkat secara drastis. Ini juga, akan sangat menyebabkan konsumsi yang tinggi. Seperti yang bisa kamu lihat, betapa besarnya potongan-potongan di sini. Ini juga akan menyebabkan konsumsi yang sangat besar pada boiler dan bahan bakar. Jadi pada dasarnya, suhu saat bongkar muat itu sangat penting. Dan dari sini, kamu juga bisa melihat betapa pentingnya pengujian. Jadi dalam kasus ini, kita pasti akan menghadapi masalah, dan juga akan menghadapi masalah serius dengan ROV yang tinggi. Ribuan, bahkan bisa saya bilang jutaan barel hilang setiap tahunnya karena tidak ada pengendalian kehilangan yang tepat. Tidak ada langkah-langkah yang benar-benar tepat yang diikuti. Dan kebanyakan perusahaan minyak mengambil jalan pintas. Jalan pintas, keputusan cepat tanpa tahu nilai pasti yang sedang mereka tangani. Dan kamu bisa tanya ke saya, bagaimana ini bisa terjadi? Perusahaan minyak sudah menggunakan begitu banyak pengetahuan yang terkumpul, implementasi, struktur, dan kerangka kerja yang mereka miliki. Alasannya karena organisasi saat ini berubah sangat cepat, mereka bergeser sangat cepat, dan juga adanya perombakan internal serta perubahan yang terjadi sangat cepat. Jadi, retensi pengetahuan dikurangi seminimal mungkin, dan bahkan tidak pernah didokumentasikan dengan benar seperti seharusnya. Jadi bahkan jika pengetahuan ini didokumentasikan, sudah sangat sulit dan benar-benar, bisa dibilang, memakan waktu untuk kembali fokus dan memulai, katakanlah, pabrik berjalan lagi. Jadi itulah panduan singkat, dan saya percaya, ya, dari tips cepat ini, Anda akan bisa memahami apakah Anda akan menghadapi masalah atau tidak. Di buku Crude Oil Washing dan juga di kursus lanjutan, saya jelaskan apa yang harus Anda lakukan di setiap situasi. Dan lebih dari itu, Anda juga mendapatkan keuntungan akses ke channel Telegram tertutup di mana Anda selalu bisa, dan selama, katakanlah, sepanjang waktu, memiliki ketersediaan untuk bertanya apapun yang berkaitan dengan produk dan segala hal lainnya. Jadi ini adalah cara untuk terus melakukan perbaikan. Ini adalah aksesibilitas materi yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Dan inilah yang membuatnya sangat unik, karena benar-benar bekerja dan menciptakan nilai yang sangat besar bagi industri. Terima kasih banyak, dan saya harap Anda akan bergabung dengan salah satu keanggotaan spesial yang telah saya buat selama bertahun-tahun dan selalu saya kembangkan, dan akan terus saya kembangkan ke depannya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa segera. Sampai jumpa.